Oke, selamat pagi kelas 10. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi permintaan, dan jika diketahui fungsi permintaannya, kemarin kita contoh soalnya adalah ID sama dengan 4000 kurang 3P. Ya, itu fungsi permintaannya, dan juga kita diminta mencari jumlah permintaan saat harga berapa dan sebagainya. Ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mencari atau menentukan fungsi permintaan itu. Bagaimana cara mencari fungsi permintaan? Nah, kalau kita mau mencari fungsi permintaan, yang harus diketahui terlebih dahulu adalah jumlah permintaannya berapa dan juga harganya berapa. Baik saat perpindahan naik maupun perpindahan turun. Jadi saat harga berapa, jumlah permintaannya berapa. Saat harga berubah, jumlah permintaannya berapa. Jika keempat itu sudah diketahui, maka kita akan bisa menghitung atau menentukan fungsi permintaan. Jika fungsi permintaannya itu belum ada, kita akan tentukan atau kita akan buat. Kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Ya, bisa lihat. Ya, pada saat harganya itu Rp 800 atau 800 rupiah, ya, permintaannya itu berjumlah 100. Nah, pada saat harganya turun menjadi 600 rupiah per unit, ya, permintaannya itu adalah 200. Permintaannya naik ya, kalau kita lihat di soal ya. Jadi 4 bagian sudah diketahui ya. Nah, kita lihat untuk mencari fungsi permintaan, kita pakai rumus ini. Ya, kalian bisa lihat ya di sini, kalian bisa lihat. Ya, untuk mencari fungsi permintaan kita pakai rumus ini, yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan QD kurang QD1 per QD2 kurang QD1. Jadi sekali lagi, P kurang P1 per dalam kurung P2 kurang P1 sama dengan QD kurang QD1 per dalam kurung QD2 kurang QD1. Ya, jadi sekarang kita mau memasukkan nilai-nilai yang ada di dalam soal ke dalam rumus berikut ya, rumus yang tadi ya. Kita mau memasukkan, Bapak, bagaimana cara kita mau menentukan mana yang P1, mana yang P2, mana QD1, mana QD2. Oke, yang muncul yang paling pertama itu adalah P1 atau QD1. Nah, yang muncul terakhir berarti otomatis P2 atau QD2. Nah, untuk pembahasannya kita akan bahas setelah ini, dan juga kalian dapat melihat soalnya itu di bagian deskripsi video ini. Ya, jadi pembahasannya seperti apa? Oke, dari soal yang tadi kita tulis dulu apa saja yang sudah diketahui ya. P1-nya berapa, P2-nya berapa? Ya, P1 sama dengan yang muncul pertama, berarti di sini 800. Ya, P1-nya adalah Rp 800. P2 adalah yang kedua yaitu 600 saat harga berubah ya. Kita tulis dulu Rp. Ya, kemudian kita mau cari QD1-nya berapa? Ya, QD1-nya itu kalau di soal adalah 100. Kemudian QD2 di soalnya itu adalah 200. Oke, ini hal-hal yang sudah diketahui, komponen-komponen yang sudah diketahui. Sekarang kita akan masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus atau persamaannya. P kurang 800 per P2 kurang P1 berarti 600 dikurangi 800. Oke, kita tutup kurung dan kita taruh sama dengan, sekarang QD kurang QD1 nya berapa? QD1 nya adalah 100. Ya, tutup kurung, kemudian per QD2 kurang QD1 berarti QD2 nya adalah 200 dikurangi dengan QD1 yaitu 100. Kita tutup kurung. Nah, sekarang kita akan mengurangkan bagian yang di bawah dulu ya. Jadi bagian yang di bawah kita akan kurangkan terlebih dahulu.
Ya, kita tulis kembali P kurang 800. P kurang 800 diper, ya, 600 kurang 800 hasilnya adalah minus 200. Sama dengan, ya, QD, ya, kita tulis kembali yang di atas, QD kurang 100 per 200 kurang 100 berarti 100. Oke, hasilnya seperti ini untuk sementara. Ya, kita lanjut. Kita tulis kembali P kurang 800 dibagi dengan minus 200, kemudian sama dengan QD kurang 100 per 100. Ya, hasil dari 200 kurang 100. Oke, kita lanjut jawabannya. Oke, sekarang kita mau kali silang, ya. Untuk melanjutkan ini kita akan kali silang, ya, jadi bagian yang di atas dikalikan ke bawah, begitu juga sebaliknya. Jadi P kurang 800 kali 100, ya, sama dengan, ya, QD kurang 100 dalam kurung minus 200. Oke, kita tutup kurung. Nah, sekarang kita akan kalikan, ya, kita akan kalikan masing-masing, ya, sesuai yang Bapak sudah garis ini. Jadi P kali 100, maka jawabannya adalah 100P. Berikutnya negatif 800 kali positif 100. Negatif kali positif hasilnya negatif, berarti 800 kali 100 adalah 80.000. Sama dengan QD kali minus atau negatif 200 Q, berarti negatif 200 QD, ya, kurang, ya, kita lihat di sini hasil negatif kali negatif positif, ya, berarti kita tulis positif 20.000. Oke, selanjutnya kita tulis kembali, ya, kita tulis kembali hasilnya 100P dikurangi 80.000 sama dengan negatif 200 QD tambah positif 20.000 atau tambah 20.000. Oke, selanjutnya, ya, kita akan kelompokkan mana yang sejenis, ya. Jadi yang lain mempunyai variabel yaitu P dan Q, tapi yang ada yang tidak mempunyai variabel yaitu 80.000 dan 20.000. Sekarang kita akan kelompokkan yang sejenis. Kita taruh 100P sama dengan minus atau negatif 200 QD ditambah dengan 20.000 dan ditambah lagi dengan 80.000. 80.000 adalah pemindahan dari sisi kiri ke sisi kanan, ya, jadinya positif 80.000. Oke, kemudian kita tulis kembali 100P sama dengan minus 200 Q. Ya, seterusnya adalah hasil penjumlahan dari 20.000 tambah 80.000 yaitu 100.000. Oke, next kita akan lanjutkan. Jadi sekarang kita mau mencari nilai dari QD, ya, fungsi QD, maka kita akan pindahkan QD ini ke bagian kiri dan nilai P ke bagian kanan. Jadi bertukar tempat, ya, P dan Q ini bertukar tempat seperti ini. Jadi dari P pindah ke kanan, minus 200 Q ini pindah ke kiri. Maka jika keduanya berpindah tempat seperti ini, maka pasti tanda positif negatifnya juga berubah. Berarti dari minus atau negatif 200 QD, maka jadinya 200 QD sama dengan, kita tulis kembali dulu yang 100.000. Nah, jadi 100P menjadi minus 100P. Oke, sekarang kita sudah hampir menyelesaikan tahap akhirnya, ya, ke bagian akhir. Kita mau mencari nilai QD, maka selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Ya, kita tulis kembali 200 QD sama dengan 100.000 kurang 100P. Oke, sampai sini kita akan mau mencari nilai QD, maka kita tulis
Q/D sama dengan, nah semua bagian ini akan dibagi dengan 200. Oke, untuk mendapatkan hasil Q/D maka semua bagian ini dibagi dengan hasil atau dengan angka 200 sesuai dengan angka dari Q/D. Ya, 100.000 bagi 200 sama dengan berapa? Coba dicari. 100.000 bagi 200, 500. Dapat dari mana? Ya, 1000 bagi 2 ya. Kita coret 02 ini dan 02 yang ini di bawah. Jadi 1000 bagi 2 adalah 500. Kemudian yang di atas tidak perlu lagi kita bagi. Kita cukup coret 02, jadinya 1/2 P. Jadi hasil dari soal yang tadi itu menghasilkan fungsi Q/D sama dengan 500 kurang 1/2 P. Inilah fungsi yang sudah kita dapatkan dari soal yang tadi. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa jika kamu masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung tanyakan kepada Pak Frans. Dan jika masih belum mengerti silahkan tonton ini berulang kali sampai kamu benar-benar paham. Oke, sekian video dari Bapak Frans. Terima kasih semuanya.